Bab 1531, Surga dan Perdana Menteri pergi. Lan Xuanyu memeluknya dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengolok-olok keselamatan semua orang." Efisiensi klub naga langit sangat tinggi keesokan harinya, sebuah kapal perang mendarat dengan mulus di pangkalan militer Samudra Biru. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir sebuah kapal perang mendarat di kawasan Samudra Biru. Lan Xuanyu tiba untuk pertama kalinya dan mengambil alih kapal perang. Seperti yang dia duga, kapal perang ini 80% baru, yang memang cukup bagus untuk Federasi Longma. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah bahwa ini sebenarnya adalah kapal perang dari klan Yukong. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan, dan memiliki karakteristik yang sangat kuat dari klan Yukong. Anda harus tahu bahwa kapal perang klan Yukong sudah menjadi salah satu kapal perang tingkat tertinggi di Federasi Longma. Meskipun kapal perang ini tidak setinggi kapal perang, ini sedikit lebih besar dari kapal serang meteor pada umumnya, dan dapat menampung lebih dari 3.000 orang dalam pertempuran pada saat yang bersamaan. Fitur terbesar dari kapal perang klan Yukong adalah teleportasi luar angkasa. Tianlong akan memberinya kapal perang seperti itu, dan itu akan dianggap sebagai Tianlong pertama dengan hati yang baik. Artinya sudah jelas, melihat situasinya tidak bagus, putar kepala dan larilah. Bisa dibilang kejutan mendapatkan kapal perang dari klan Yukong. Untuk suku Blue Ocean, para veteran yang mengemudikan kapal perang juga telah berkumpul. Ada ribuan orang secara total. Lan Xuanyu membawa ribuan veteran ini secara langsung, berdasarkan kapal perang klan Yukong ini, dan melakukan berbagai penilaian terhadap mereka. Akhirnya, ia meninggalkan 300 orang yang paling jago menavigasi kapal sebagai prajurit kapal perang. Pada saat yang sama, dia juga dalam proses penilaian, melalui pertukaran dengan para veteran ini, pada dasarnya memahami situasi kapal perang ini. Satu hal yang disukai Lan Xuanyu dari kapal perang klan Yukong adalah mirip dengan kapal perang ekologis. Jika memang ingin menggunakan kekuatan kapal perang ini, yang terpenting adalah memiliki orang yang kuat untuk mengendalikan kapal perang tersebut. Ruang kendali utama kapal perang membutuhkan kesadaran ilahi yang kuat untuk dikendalikan, ya. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang dapat mengontrol dan mengaktifkan kekuatan kapal perang klan Yukong. Jika Anda ingin melompat ke luar angkasa, Anda perlu mengunci koordinat melalui saluran luar angkasa kapal perang. Ini adalah cara kapal perang manusia tidak akan menggunakan, bagaimanapun, pembatasannya terlalu ketat. Untuk yang kuat, selama mereka memiliki banyak pengalaman, mengandalkan hubungan antara para dewa dan kapal perang, mereka dapat sangat menyederhanakan pengoperasian kapal perang, menggunakan para dewa untuk memberi perintah, dan mengendalikan kapal perang dengan kecepatan tercepat. Tapi titik lemah dari kapal perang klan Yukong adalah persenjataan dan perlengkapannya, dan senjata ofensif pada dasarnya dipertahankan. Ada meriam energi yang mirip dengan meriam jiwa. Kekuatannya juga bagus, kekuatan senjata utamanya tidak lemah. Tapi tidak ada pembunuh besar seperti rudal antimateri. Secara relatif, itu saja. Jika 1 lawan 1, terlepas dari kemampuan untuk melarikan diri, 33 kapal perang Tianyi dapat sepenuhnya menyalahgunakannya. Tapi bagaimanapun, akhirnya ada kapal perang yang bisa diangkat ke udara dan bertarung atas nama Federasi Longma. Lan Xuanyu merasa seperti itu, tetapi untuk klan Samudra Biru, itu sudah bersorak. Karena kapal perang ini telah dikirim, itu menjadi milik mereka. Ketika perang masa depan berakhir, jika kapal perang tidak bisa rusak, maka mereka akan memiliki kapal perang yang benar-benar kuat. Ini adalah kapal perang klan Yukong. Dalam kata-kata Lanbo, itu di luar imajinasi. Lan Xuanyu membiarkan Lanbo memimpin para veteran untuk membiasakan diri dengan kapal perang dan mencoba mengusir mereka. Dia tidak perlu memberitahu Lanbo untuk berhati-hati agar tidak merusak kapal perang. Dengan mata obsesif Lanbo, dia mungkin lebih menyayangi kapal perang ini daripada anak-anaknya sendiri. Dan ketika Lan Xuanyu mengeluarkan 1000 set baju besi pembentuk dan memberikannya kepadanya, Lanbo langsung berlutut, benar-benar berlutut. Dia berlutut di depan Lan Xuanyu dengan rasa terima kasih. Tingkat keberadaan apa itu Saping Warframe? Benda ini benar-benar berteknologi tinggi meskipun ditempatkan di Federasi Douluo. Bahan terbaik, manufaktur teknologi tertinggi. 1000 tentara suku Laut Biru itu dilengkapi dengan ini, cukup untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Meskipun Lan Xuanyu tidak mengharapkan klan Samudra Biru melakukan apapun untuk membantunya dalam perang, setidaknya di permukaan, itu harus menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan untuk memfasilitasi tindakan selanjutnya. Dalam beberapa hari ke depan,
para pejuang Blue Ocean akrab dengan baju besi pembentuk, dan para veteran akrab dengan mengemudi kapal perang. Dan Lan Xuanyu membawa Bai Xiuxiu kembali ke Mitra untuk membantu mereka berkultivasi. Sebelum perang datang, cobalah membantu semua orang meningkatkan kultivasi mereka. Dia juga pergi ke kota Shenglong dengan tenang, dan menarik beberapa dewa naga dan energi sumsum naga dari Shenglong Tai untuk membantunya dalam kultivasinya. Sekarang semuanya sudah siap, dan pada saat ini, Perdana Menteri Tianhe, dengan banyak harta yang dilelang, diam-diam meninggalkan Tianlongxing dan kembali ke Tianhexing di bawah penjagaan sejumlah besar penjaga. Alasan mengapa dia ditunda beberapa hari adalah karena dia membuat serangkaian pengaturan untuk kepulangannya. Hal-hal yang dia potret kali ini sangat penting bagi seluruh klan Tianhe, dan kali ini akan ada ksatria naga yang akan mengikuti kembali untuk menagih hutang. Meskipun ksatria naga dapat dianggap sebagai pelindung, dia masih khawatir ada yang tidak beres. Jadi, khususnya dari langit dan bintang-bintang, kapal perang yang ditempatkan di medan bintang terdekat dikirim. Lindungi mereka kembali ke langit dan bintang-bintang bersama-sama. Tian dan Perdana Menteri tidak menyangka bahwa insiden ini adalah rancangan untuk mereka oleh suku Naga dan Tianma, tetapi seperti yang dikatakan Kepala Naga, mereka masih akan melompat jika mereka tahu itu adalah jebakan. Karena kesempatan seperti itu, jika Anda melewatkannya, Anda tidak dapat memilikinya lagi. Apakah itu artefak atau inti terpenting dari Tianyang? Mustahil untuk muncul lagi. Jika mereka bisa menahan tekanan, klan Tianhe akan memiliki peluang nyata untuk bangkit. Lelang sudah selesai, dan Perdana Menteri Tianhe juga pergi, sepertinya semuanya kembali ke jalurnya. Orang-orang dari semua kelompok etnis yang pergi ke kota Tianlong pergi dan kembali ke tempat mereka tinggal. Segalanya tampak sangat damai. Ketika Lan Xuanyu bangun dari meditasi, semua teman di sekitarnya masih berlatih. Dengan bantuannya, efek tempar tubuh semua orang menjadi lebih baik. Nah, kerumunan ini tidak termasuk seseorang yang bermata dewa. Qian Lei memiliki wajah berkulit tebal, dan dia menjadi sedikit autis akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan di ruangan itu. Tubuh Lan Xuanyu berkedip-kedip dengan cahaya perak. Saat berikutnya, dia muncul di halaman, melihat ke udara, matanya sedikit menyipit, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Waktunya hampir habis, dan Tianlong Hui akan bersiap untuk memobilisasi tentara. Kultivasinya berjalan sangat lancar, setelah menjadi dewa, setiap kali berlatih, dia merasa hidup dan sehat. Terutama kecepatan penyerapan sumsum naga dewa naga lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lanjutkan dengan kecepatan kultivasi saat ini. Dia yakin bahwa dia akan segera dipromosikan ke level dewa sejati. Sangat sulit baginya untuk menjadi dewa, dan dia meletakkan dasar untuk peningkatannya yang cepat. Di tingkat dewa super, itu akan menjadi momen yang paling sulit. Tetapi pada saat itu juga akan menjadi waktu untuk meletakkan dasar baginya untuk menjadi seorang raja. Apakah itu untuk perang atau federasi Longma, semua rencana sebenarnya bergerak ke arah yang sama dalam pikirannya. Yaitu dengan menggunakan sumber daya ini untuk membuat diri sendiri mencapai tingkat Raja Dewa dalam waktu dekat, mencapai tingkat Dewa Naga. Saat itu, semua masalah akan terpecahkan. Perang ini sebenarnya adalah kesempatan baginya. Jika hanya budidaya damai yang berkembang, dikelilingi oleh banyak ksatria naga, akankah dia diizinkan untuk menerobos ke tingkat Raja Dewa? Bahkan jika tampaknya hubungan dengan Kepala Tianlong telah mereda sekarang, tetapi begitu saat itu tiba, semuanya mungkin akan menjadi berbeda lagi. Melihat tangan kanannya tanpa sadar, merasakan kekuatan Dewa Naga di tangan kanannya, Lan Xuanyu sedikit menyipitkan matanya. Bab 1532, Demi Kejayaan Blue Ocean Rache, Go. Dari perspektif Master Jiwa, sebenarnya, dia hanya 7 cincin sekarang. Tapi dia sudah setingkat dewa. Ini adalah kekuatan Dewa Naga. Pada tingkat Dewa Super, dia sendiri seharusnya menjadi 9 cincin. Dan kategori menembus batas 9 cincin adalah momen naik ke Raja Dewa. Saat ini, komunikatornya berdering. Lan Xuanyu terhubung ke komunikasi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, saya mengerti." Menutup komunikasi, matanya menjadi bersinar dalam sekejap, dan akhirnya datang. Tianlong akan memberi perintah, dan seluruh pasukan akan mulai. 3 jam kemudian, di depan Royal Air Battleship, 1.300 Blue Ocean Warriors berbaris rapi di bawah kepemimpinan Marsekal Lan Bo dan 4 jenderal setingkat Blue Ocean Guard menyaksikan sosok cantik di depan mereka.
Lan Xuanyu masih memiliki rambut panjang yang tersebar di belakang kepalanya, tetapi alih-alih mengenakan rok, dia mengganti seragam samudera biru yang baru. Setelan ini membuatnya jauh lebih nyaman dipakai, meski tetap harus menjaga beberapa ciri khas wanita, itu lebih baik daripada memakai rok. Di belakang Lan Xuanyu, 33 orang Tianyi, bersama dengan tentara Yuan Engwang, semuanya mengenakan seragam laut biru. Pada saat ini, mereka telah melalui teknik tata rias tentara Yuan Engwang, ditambah dengan transformasi pemburu harta karun, apalagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati, bahkan kepala Tianlong tidak dapat dikenali di sini. Pemburu harta karun terus berkembang, dan kemampuannya saat ini dapat memperkuat transmogrifikasi untuk sementara. Hanya perlu disembuhkan lagi setiap waktu, dan sifat magisnya selalu dapat dipertahankan, meskipun jauh. Lan Bo tidak bertanya bagaimana suku Laut Biru ini datang dari belakang Lan Xuanyu. Menurutnya, hal tersebut wajar. Ini harus menjadi mitra yang telah dibina Master Lan selama bertahun-tahun. Dia secara alami dapat merasakan bahwa orang klan ini memiliki kekuatan yang baik. Dalam hal ini, dia dengan tulus senang mendengarnya. Menjadi semakin yakin bahwa Lord Lan berasal dari klan Blue Ocean. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu peduli pada orang-orang Laut Biru. Kami akan berangkat dan akan berada di medan perang. Saya tidak memberikan terlalu banyak penjelasan, seperti yang saya katakan kepada Marsekal Lan Bo hari itu, setelah memasuki luar angkasa, kami seperti setetes air di lautan, dan ada segala macam keadaan darurat. Kamu wajib untuk memerintah dan melarang. Apapun yang terjadi, kamu harus mematuhi perintahku. Yang akan aku lakukan adalah mengembalikan kamu semua simen mungkin. Di saat yang sama, yang kubawa kembali adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Blue Ocean. Petik 2. Klan Laut Biru serius dan tidak menanggapi. Ini membuat Lan Xuanyu sedikit terkejut, ini sepertinya berbeda dari apa yang dia pikirkan. Tetapi dia segera menemukan bahwa meskipun Blue Ocean Warriors ini tidak meneriakkan slogan, mata mereka bersemangat, kegembiraan emosional mereka tidak dapat disembunyikan, dan napas mereka menjadi berat. Tukar buku bagus, ikuti akun Public Facts. Book Friends Basecamp, perhatikan sekarang dan terima amplop merah tunai. Bahkan Marsekal Lan Bo sama, mereka belum pernah mendengar kata-kata serupa dari orang atas manapun. Karena di dunia ini, di Tianlongsing, tidak ada orang atas yang pernah melihat suku Blue Ocean sebagai manusia. Bahkan Lan Bo yang telah menjadi level dewa sejati, klan naga bawah yang paling umum dapat membantingnya sesuka hati. Keberadaan kelas membuat klan Laut Biru selalu menjadi salah satu keberadaan terbawah di seluruh dunia bintang naga langit. 1 miliar orang hanya bisa diperbudak. Jadi, ketika Lan Xuanyu mengatakan ini, mereka tidak berani menjawab, ya, bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka tidak. Tapi benarkah tidak ada darah di hati mereka? Tentu saja tidak. Mereka semua adalah pemuda yang kuat dan muda. Apa yang paling menggerakkan mereka dengan kata-kata Lan Xuanyu bukanlah kemuliaan, atau arti kekuatan. Tapi, dia mengatakan untuk membawa mereka kembali. Dia memperlakukan mereka seperti sebuah keluarga. Pada saat ini, di mata orang-orang Samudra Biru muda dan setengah baya ini, Putri Naga Emas di depan mereka adalah dewa mereka, dewa yang tidak akan mereka lindungi, termasuk nyawa mereka sendiri. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Blue Sea King secara pribadi datang kepada mereka kemarin dan memberitahu mereka mengapa mereka harus melindungi Putri Naga Emas dengan segala cara. Keberadaan orang ini adalah harapan masa depan klan Laut Biru. Dewan, pergi. Lan Xuanyu memberi perintah, dan orang-orang Lanhai menaiki kapal perang dengan tertib di bawah kepemimpinan 5 jenderal di atas tingkat dewa. Lan Xuanyu membawa teman-temannya di kapal perang. Kali ini, dia tidak membawa binatang buas tumbuhan. Dibandingkan dengan berpartisipasi dalam perang, lebih berarti bagi makhluk roh tumbuhan ini untuk menyerap energi kehidupan sebanyak mungkin. Setelah menaiki kapal perang, Lan Xuanyu segera mengirim teman-temannya ke berbagai posisi penting di kapal perang tersebut, dan mengambil kendali atas seluruh kapal perang di tangannya sendiri. Dengan perintah, kapal perang klan Yukong mulai sedikit gemetar. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi elemen spasial yang kaya dan tak tertandingi secara bertahap muncul di permukaan kapal perang. Detik berikutnya, cahaya perak berkedip, dan kapal perang klan Yukong menghilang begitu saja. Semua orang merasakan sekuntum bunga di depan mereka, dan dunia luar telah berubah. Pada saat pertama, ia masih berada di atas naga langit yang semarak. Saat berikutnya, sudah ada ruang gelap di sekitarnya,
dan planet besar di bawah. Ya, kapal perang klan Yukong diluncurkan bukan dengan terbang, tapi dengan berkedip. Lan Xuanyu sudah mengetahui prinsip-prinsip kapal perang sebelumnya, tetapi pertama kali dia mengemudikan kapal perang semacam itu, dia masih memiliki perasaan terkejut yang kuat. Bukan karena guncangan teleportasi, tapi karena pemborosan. Klan Yukong, ini benar-benar membuang-buang energi. Tahukah Anda, selain blok energi, kapal perang ini juga mengonsumsi kristal sumber kosong. Ya, itu untuk mengkonsumsi kristal sumber yang kosong. Tidak ada cara untuk mengubahnya, mengubah semua desain kapal perang ini tidak akan ada artinya, bahkan akan sulit untuk terbang. Dapatkah kristal sumber kosong langsung digunakan sebagai sumber listrik, dan berapa banyak konsumsinya? Tentu saja, Tianlong akan sangat baik padanya, dan kapal perang ini dilengkapi dengan kristal sumber udara yang cukup. Tapi hanya kilatan keluar angkasa ini, energi atribut ruang yang dikonsumsi sangat besar. Sakit sekali. Buka penutup pelindung dan bergerak lebih dekat ke arah yang ditentukan. Lan Xuanyu memberi perintah sambil merasa tertekan. Dia sekarang semakin mengerti mengapa klan Yukong kesakitan seolah-olah tidak ada serangga kosong. Juga, awalnya kristal sumber kosong mereka tidak ada habisnya, jadi mereka langsung dihancurkan oleh orang lain. Dibandingkan dengan kutu udara, sumber guntur dan induk listrik jauh lebih ganas, mereka tidak mampu melahirkan guntur dan kilat, tetapi mereka membutuhkan roh peri. Tanpa roh peri, mereka harus berada di lingkungan khusus, seperti planet tempat mereka ditemukan. Keduanya, Lan Xuanyu belum mencoba melewati, terutama karena terlalu banyak gerakan. Lebih baik berkomunikasi dengan mereka pada kesempatan yang tepat. Pertahanan kapal perang klan Yukong dihidupkan. Lan Xuanyu memikirkan nama yang tepat untuk sistem pertahanan mereka. Pertahanan kapal perang klan Yukong juga mengandalkan energi dari sistem luar angkasa, yang dapat mengirimkan energi dari serangan musuh ke kejauhan. Jika dikendalikan oleh orang kuat, itu bahkan dapat diteleportasi ke lokasi yang ditentukan. Desain ini membuat Lan Xuanyu terkesima, setidaknya kapal perang manusia masih jauh dari level ini. Dalam hal teknologi luar angkasa, klan Yukong memang berada di garis depan alam semesta. Oleh karena itu, dia masih sangat mencintai kapal perang ini, dan juga harus mengembalikan barang-barang dari kapal perang ini. Sangat menyentuh bahwa sistem kapal perang klan Yukong tidak memiliki banyak enkripsi, mungkin karena tidak ada seorang pun di Federasi Longma yang akan menyalin teknologi mereka. Tidak ada kristal sumber kosong, semuanya omong kosong. Lan Xuanyu telah mengirim seorang pria bermata dewa untuk meneliti dan menggosok, dan mendapatkan hasil secepat mungkin. Hasil ini secara alami diserahkan ke Akademi Shrek terlebih dahulu. Kapal perang Golden Eye Black Dragon King Beast God, yang sedang dibangun, bisa berguna. Dia memiliki bug gratis, tidak peduli berapa banyak ruang yang dihabiskannya. Bab 1533, Armada Federasi Ryoma. Ada hal-hal baik seperti sisa-sisa binatang buas dan dewa, jadi wajar untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Dibandingkan dengan aspek lain dari teknologi luar angkasa dari kapal perang klan Yukong, aspek lainnya hanyalah sampah. Kecepatan terbang pasti tidak cepat, tidak sedikit lebih buruk dari kapal serangan meteor dari Federasi Douluo. Benar-benar ingin berakselerasi, sederhana, lompatan luar angkasa, dan lompatan luar angkasa yang memakan banyak energi sistem ruang angkasa dapat berakselerasi secara alami. Konsep desainnya seperti ini. Pada saat ini, 33 kapal perang Tianyi digantung jauh, diam-diam mengikuti kapal perang tersebut. Ding Zuohan tinggal di kapal perang Tianyi ke-33 dan bertanggung jawab untuk mengemudi. Dengan sistem siluman dari 33 kapal perang Tianyi, tidak mudah bagi kapal perang Federasi Longma untuk menemukannya. Kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super yang menggunakan pemindaian indera ilahi ketika jaraknya dekat. Telah lama berada di Dragon Star, dia memimpin kapal perang lagi, dan kali ini kapal perang yang lebih besar, Lan Xuanyu masih agak bersemangat. Perasaan lama hilang ini sangat bagus. Sesuai dengan urutan Tianlong Hui, tujuan perjalanan mereka adalah di dekat asteroid yang lebih dekat ke langit dan bintang-bintang. Untuk menghindari gejolak, jumlah kapal perang yang dimobilisasi untuk pertama kali tidak terlalu banyak. Tetapi untuk Guild Tianlong, lebih dari 8 ksatria naga telah dikirim. Ksatria naga lainnya tetap tinggal di Dragon Star untuk mencegah Crimson Domain tiba-tiba menyerang Dragon Star. Pegasus serupa, mengirimkan lebih dari 40% kekuatan tempurnya ke dalam persiapan. Dewa dan iblis berlengan 8 dan belalang sembah,
yang merupakan ras pejuang yang kuat, telah keluar dengan kekuatan penuh dan telah dipersiapkan secara diam-diam. Mereka adalah jenis keberadaan yang dapat hidup tanpa tempat tetap, selama mereka memiliki sumber daya untuk memberi makan mereka, mereka dapat tinggal di sana selamanya. Jadi sama saja di mana-mana. Lokasi langit dan bintangnya memang cukup bagus. Lan Xuanyu pernah mempelajari peta bintang. Planet ini hampir bisa dikatakan sebagai pusat dari seluruh galaksi Longma. Pusat ini adalah pusat 3 dimensi. Lokasinya sempurna, sehingga jaringan komersial Tianhexing dapat menyebar ke seluruh galaksi dan menjadi perlombaan bisnis terbesar. Tian dan Perdana Menteri sudah kembali saat ini, dan Ksatria Naga mengikuti, menagih biaya lelang inti Tianyang. Itu tidak dapat diselesaikan dengan sedikit uang dan sumber daya. Jika Anda ingin menerimanya kembali, Anda juga membutuhkan beberapa cara. Hal-hal ini bukanlah hal yang perlu dipedulikan Lan Xuanyu, dia hanya perlu menunggu untuk melihat apakah perang akan datang. Penerbangan kapal perang masih panjang dan membosankan seperti biasanya. Lan Xuanyu tidak menggunakan lompatan luar angkasa untuk mempercepat pendekatan. Lebih baik simpan beberapa sumber kristal kosong dan gunakan pada saat kritis. Tahukah Anda, alasan mengapa kapal perang klan Yukong dilulukan sebagai salah satu kapal perang terkuat dari Federasi Ryoma adalah karena kapal tersebut dapat mengirimkan secara terus-menerus di luar angkasa pada saat-saat kritis dan meninggalkan medan perang. Yang diperlukan hanyalah konsumsi energi kristal sumber kosong dalam jumlah besar. Jadi kapal perang semacam ini dengan kekuatan ofensif yang tidak begitu menonjol akan menempati posisi yang begitu penting. Butuh waktu 5 hari bagi kapal perang untuk mendekati tujuan perjalanan ini. Ketika jarak sudah dekat, Lan Xuanyu telah menemukan bahwa lebih dari 300 kapal perang telah berkumpul di balik bayangan bagian belakang asteroid. Di antara kapal perang tersebut, terdapat 2 jenis kapal perang yang lebih eye-catching atau paling mencolok. Salah satunya adalah kapal perang yang berwarna ungu kehitaman dan berbentuk elips. Sekilas, kapal perang ini bukanlah keberadaan yang luar biasa, satu-satunya keuntungan adalah ukurannya yang besar. Sangat besar, panjangnya lebih dari 3 km, itu sebesar fregat kelas Raja Naga Manusia, dan lebih lebar dan lebih tinggi. Sungguh mengejutkan bahwa kapal perang ini dilengkapi dengan baling-baling paling banyak yang pernah dilihat Lan Xuanyu. Pendorong utama di bagian ekor terdiri dari 16 pendorong. Di bagian pinggang kapal perang, ada 24 pendorong seperti itu di sekitar kapal perang. Berapa banyak energi yang dikonsumsi kapal perang sebesar itu dan begitu banyak baling-baling selama penerbangan. Ini benar-benar astronomis. Apalagi, di kapal perang ini, dia belum melihat sistem persenjataan apapun. Karena itu, sambil terkejut, Lan Xuanyu memanggil Lanbo. Marsekal Lanbo, kapal perang apa itu? Dia menunjuk ke kapal perang yang telah diperbesar olehnya di layar. Lanbo berkata, itu adalah kapal pengangkut dewa dan iblis berlengan 8. Kapal ini harus menjadi andalannya. Kapal pengangkut dewa dan iblis biasa hanya sekitar 1/10 dari ukurannya. Akselerasi linier adalah yang tertinggi di Federasi Longma kami. Dewa dan iblis berlengan 8. Kapal pengangkut. Dengan kata lain, kapal perang sebesar itu hanya untuk transportasi. Kata Lan Xuanyu dengan heran. Lanbo mengangguk dan berkata, ya. Dewa dan iblis bersenjata 8 memiliki keyakinan yang kuat pada keefektifan pertempuran mereka sendiri. Mereka yakin bahwa tidak ada senjata yang sekuat milik mereka. Ini juga merupakan arah dari kultivasi dewa dan iblis berlengan 8. Mereka menolak teknologi apapun, percayalah pada dirimu sendiri. Ini juga telah menyebabkan mereka menjadi begitu kuat sekarang. Jika mereka tidak menderita kerugian besar di bawah kapal perang yang kuat dari Federasi Douluo Manusia, mereka bahkan akan menolak teknologi lebih lagi. Petik 2. Lan Xuanyu mengerti. Tujuan bekerja sama dengan kapal perang sebesar itu adalah untuk mengirim 8 dewa dan iblis bersenjata ke tempat yang ditentukan, dan kemudian bertarung secara fisik. Dia tidak bisa memikirkan apapun selain karakter banteng. Itu benar-benar layak untuk dianggap sebagai keberadaan dewa dan iblis. Di mana itu di sana? Dia menunjuk ke kapal perang jenis lain. Kapal perang ini terlihat sama, tetapi berbentuk persegi panjang. Jadi bagaimana Anda mengatakan bahwa mereka seperti versi peti mati yang lebih panjang? Ukurannya tidak sebesar kapal pengangkut dewa dan setan, yang masing-masing panjangnya sekitar 500 meter, yang sedikit lebih besar dari rata-rata kapal serbu meteor, tetapi tidak sebesar kapal perang. Tapi jumlahnya sangat besar, di antara 300 kapal pencari, lebih dari 150 adalah tipe ini.
Jika digabungkan, jumlahnya cukup menakjubkan. Anda harus tahu bahwa jumlah kapal penyerang meteor dalam armada ruang angkasa Federasi Douluo tidak lebih dari lusinan, kurang dari 100. Kapal perang kelas kapal serbu meteor yang berjumlah 150 skala besar ini berkumpul bersama, dan mereka terlihat berbaris rapi dengan penampilan yang sama. Lan Xuanyu belum pernah melihatnya terakhir kali dia berperang dengan mereka. Lan Bo berkata, itu adalah kapal pendaratan klan Mantis. Sprint pendeknya sangat kuat, terutama jago dalam pertarungan kontak. Apa itu pertarungan kontak? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Baginya, Lan Bo sekarang seperti rumah harta karun. Keakraban berbagai kapal perang Federasi Longma jauh melampaui dirinya, dan mudah baginya untuk memahami kapal perang ini. Sebelum Federasi Longma benar-benar memperbaiki kapal perangnya, sangatlah penting untuk memahami kapal perang sebelumnya ini. Lan Bo berkata, kapal perang dari ras yang berbeda dibuat sesuai dengan karakteristik ras mereka sendiri. Suku Mantis pandai dalam pertempuran jarak dekat, dan jarak tempur jauh lebih pendek daripada yang dimiliki oleh 8 dewa dan iblis bersenjata. Mereka adalah yang terbaik dalam perang darat, dan jumlahnya sangat besar. Melihat begitu banyak kapal pendarat, mungkin ada lebih dari 500.000 pejuang Mantis di dalamnya. Kapal pendarat Mantis jenis ini dapat langsung masuk ke planet ini untuk bertarung. Desain semacam ini dapat membiarkan suku Mantis dalam waktu singkat para prajurit telah menyelesaikan pendaratan. Jika mereka bertempur di alam semesta, mereka dapat meluncurkan sprint dalam waktu singkat, memungkinkan kapal perang tersebut dengan cepat mendekati kapal perang musuh untuk operasi pendaratan. Petik 2. Lan Xuanyu tertegun dan berkata, bertarung di samping. Bukankah ini unik dalam pertempuran laut? Belalang sembah memainkan pertempuran di luar angkasa dan benar-benar menang. Bisakah hal ini mendekati masa lalu? Jika Anda menghadapi kapal perang dari Federasi Douluo, Anda dapat menghancurkan kapal perang dengan satu tembakan tanpa kapal induk. Tidak heran jika kapal perang seperti suku Mantis tidak muncul selama perang terakhir. Saya tahu itu tidak masuk akal. Seharusnya menderita dari Federasi Douluo. Apakah Anda siap untuk mendarat di Tianhexing kapan saja saat ini? Bab 1534, Konferensi Militer. Lan Xuanyu bertanya kepada Lan Bo tentang beberapa kapal perang lainnya, dan mendapatkan pemahaman tertentu tentang kapal perang tersebut. Saya harus mengatakan bahwa kapal perang Galaksi Kuda Naga ini tidak hanya memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi juga memiliki banyak tempat yang aneh dalam desainnya, dan juga karakteristik penduduknya. Tidak heran jika kepala naga dan kepala Pegasus tidak sabar untuk mengintegrasikan seluruh galaksi, bersama-sama membangun kapal perang, dan membangun kembali sistem kapal perang. Dengan cara yang terpisah, bahkan jika kapal perang ini ingin bekerja sama, tidak mungkin untuk melakukannya. Perbedaan antara kapal perang itu terlalu besar. Dia bisa melihat bahwa alasan mengapa lebih dari 300 kapal perang di depannya terlihat lebih rapi adalah karena populasinya yang sedikit. Pencarian 100 derajat Ultimate Douluo Aihao Zhongwennet. Perhatikan terlebih dahulu, di antara kapal perang yang berkumpul saat ini, sebagian besar adalah kapal pendarat klan Mantis, kapal pengangkut dewa dan setan dari kapal berlengan 8 dewa dan iblis, dan naga dan kapal perang suku Tianma. Para naga mengirim total 20 kapal perang. Kapal perang itu seukuran kapal perang. Mereka tidak sebesar kapal pengangkut para dewa dan iblis, tetapi dari sudut pandang penampilan mereka, mereka juga tipe transportasi. Setelah itu, dia bertanya pada Lan Bo, dan Lan Bo menjelaskan hal yang sama. Metode bertarung klan naga sebenarnya tidak berbeda dengan dewa dan iblis berlengan 8. Kekuatan tempur paling kuat dari ras naga tidak pernah menjadi kapal perang, melainkan seorang ksatria naga. Kali ini, Anda harus dapat melihat seperti apa operasi ksatria naga. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Bai Xiuxiu. Mereka tidak meluangkan waktu untuk berlatih taktik ksatria naga. Taktik ini membutuhkan Bai Xiuxiu untuk bertindak sebagai naganya, dan Bai Xiuxiu akan sedikit melawan, dan dia sendiri merasa canggung, dan dia tertunda. Kali ini, jika kerjasama antara ksatria naga dan naga benar-benar meningkatkan keseluruhan kekuatan, mereka akan mempertimbangkan untuk berlatih. Kapal perang suku Tianma relatif paling tampan. Kapal perang putih seluruh tubuhnya sangat ramping dan keindahannya juga dinilai dari perspektif visual, dan persenjataannya lebih kuat. 35 kapal perang Pegasus harus benar-benar mampu melakukan pertempuran luar angkasa. Namun,
Lan Xuanyu tidak membenci kapal perang Federasi Longma di dalam hatinya. Alasan mengapa kapal perang Federasi Longma memiliki situasi yang begitu beragam adalah, pada analisis terakhir, karena tiap kelompok kuat. Persepsi orang benar, seorang ksatria naga, pembangkit tenaga listrik kelas Dewa Super, bahkan jika itu tidak sebagus induk Federasi Manusia, itu tidak kalah dengan keberadaan fregat kelas Raja Naga, dan spiritualitasnya di atasnya. 18 ksatria naga, itu setara dengan 18 fregat kelas Raja Naga. Anda dapat melihat seberapa kuat efektivitas pertempuran gabungan dari dua pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Saat ini, komunikator berdering dan Tianlong akan memberitahu Lan Xuanyu untuk pergi ke pertemuan. Lan Xuanyu meninggalkan kapal perangnya dan terbang ke arah kapal perang naga, dan Bai Xiu mengikutinya. Setelah menembus level dewa, mereka bisa terbang bebas di alam semesta tanpa menggunakan peralatan apapun. Selanjutnya, dia dan Bai Xiu sama-sama memiliki baju besi naga tingkat artefak. Lan Xuanyu mengenakan baju besi naga warna-warni yang terbang di angkasa, di sampingnya adalah Bai Xiu yang mengenakan baju besi naga pemakan es. Meskipun cahaya armor naga berkurang, keduanya masih mencolok di luar angkasa. Lan Xuanyu bahkan merasa bahwa terbang di depan Dou Luo Ai Hao Zhong Wen Wang yang mencari 100 derajat di depan begitu banyak kapal perang di 26 buku sebelumnya, itu terlalu seperti target. Naga, palka perut bagian bawah dari kapal perang terbesar terbuka dan menangkap mereka. Staf klub Tianlong sudah menunggu di sana. Memulihkan armor naga, Lan Xuanzi dan Bai Xiu, dipimpin oleh staf, langsung pergi ke ruang rapat. Kapal perang ini memiliki panjang sekitar 2 km, yang kali ini dianggap sebagai bendera naga. Keduanya datang ke ruang pertemuan, dan ketika mereka memasuki pintu, mereka menemukan bahwa hampir semuanya adalah kenalan. Duduk di kursi utama adalah Zhong Zichang, ksatria naga fajar. Tempat pertama di sisi kiri dan kanan Zhong Zichang adalah Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas. Ksatria Pegasus yang belum pernah dilihat Lan Xuanyu duduk di bawah kepala Raja Iblis Dewa bersenjata 8. Meski mewakili suku Tianma, namun posisinya di suku Tianma jelas tidak setinggi posisi Zhong Zichang di suku naga. Selain itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik lain di ruang konferensi, hampir semua tingkat Dewa Super, sebanyak 15, yang dapat dikatakan sebagai barisan yang kuat. Lan Xuanyu dan Bai Xiu masuk dan segera menarik perhatian yang kuat. Masuknya, dua wanita cantik, membuat seluruh ruang konferensi tampak sedikit cerah. Saya telah melihat kursi kedua, saya telah melihat semua senior. Lan Xuanyu hanya membungkuk, dan membawa Bai Xiu untuk duduk di bawah. Meskipun dia sudah mulai muncul, pertemuan pertempuran tingkat tinggi Federasi Longma seperti ini hanya bisa menjadi kursi terakhir. Memiliki kursi sudah merupakan pengakuan besar atas statusnya. Zhong Zichang mengangguk sedikit padanya, dan kemudian berkata, "Oke, semuanya ada di sini, kita ada rapat." Raja Iblis Dewa berlengan 8 di samping Zhong Zichang berkata, "Apakah Anda menemukan petunjuk? Kami telah menunggu selama beberapa hari." Zhong Zichang berkata, "Jangan khawatir tentang para dewa dan iblis. Menurut penilaian kami, Ibu Merah pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia tahu itu jebakan, dia pasti akan datang." Dua bintang pertama tetap tinggal, Tianlong dan Pegasus. Dou Luo yang mencari 100 derajat cinta baik bahasa TextNet Cina ini membaca 26 jilid sebelumnya, sedikit tentang Ibu Merah, Anda pasti akan tahu. Dan untuk Ibu Merah, ancaman terbesar adalah dua hal pertama yang besar. Jika mereka tidak ada di sana, bahkan jika langit dan bintang-bintang tersusun, Ibu Merah Muda tidak akan melihatnya. Petik 2. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis menyeringai, "Saya hanya berharap untuk datang lebih cepat. Kami telah gatal selama bertahun-tahun ini. Saya tidak tahu berapa tahun kita tidak berpartisipasi dalam perang. Jika kita tidak berperang, saya kira anak-anak saya akan melupakan perasaan berkelahi." Petik 2.2 kurung buka garis miring. Itu benar, ayo pergi berperang, kita tidak bisa menunggu. Orang yang menggemakannya secara alami adalah Raja Belalang. Keduanya sangat militan. Zhong Zichang berkata, Jangan khawatir. Hanya 4 klan kita yang tahu rencana pertempuran kali ini. Tujuan utama kita adalah mengatur medan perang di langit dan bintang-bintang. Oleh karena itu, bahkan jika Crimson Realm diluncurkan, kita juga akan menunggu sampai perang benar-benar terjadi sebelum berpartisipasi di dalamnya.
Salah satunya adalah dengan menarik klan Tianhe ke dalam air dan meminta mereka untuk meminta bantuan sekutu mereka, untuk mendorong lebih banyak pasukan di federasi untuk berpartisipasi dalam perang. Yang lainnya adalah melibatkan bagian dalam di sini. Alam merah tidak memungkinkan untuk memindahkan medan perang, sehingga tidak mengancam landasan fundamental kita. Petik 2. Raja Iblis Dewa Bersenjata 8 berkata, jadi, apa yang kau lakukan terserah padamu. Namun, jika kursi pertama tidak datang, bagaimana jika Ibu Merah muncul? Zhong Zichang memiliki makna yang dalam di matanya dan berkata, ketika tiba waktunya untuk tampil, kursi pertama akan muncul secara alami. Selain itu, kami hanya angkatan pertama, dan akan ada bala bantuan di belakang. Selama medan perang dikonfirmasi di sini, Federasi akan mengatur pengaturannya. Pencarian 100 gelar Ultimate Douluo of Good Chinese Textnet. Lihat 26 jilid sebelumnya. Hari ini, saya memanggil kalian semua, terutama untuk menetapkan misi pertempuran. Pertempuran ini akan berdasarkan 4 klan kami. Setelah perang dimulai, tolong tahan kami. Anggota klan dapat maju dan mundur, terutama ketika kekuatan musuh terlalu kuat, jangan memimpin. Petik 2. Sudut Dewa Berlengan 8 dan mulut iblis bergerak-gerak, dan wajahnya sedikit aneh dan asli, ini mungkin agak sulit. Setelah anak-anak saya mulai berkelahi, saya tidak dapat mengendalikan mereka. Saya dapat mengontrol, aku takut itu hanya diriku sendiri. Jadi, gunakan milik kami. Berhati-hatilah sekarang. Petik 2. Ini bukan alasan, tapi kebenaran. Dewa dan Iblis Berlengan 8 pada sifatnya kejam dan penuh keinginan untuk kehancuran. Begitu kehancuran dimulai, tidak mudah untuk dihentikan. Cara Raja Belalang Emas. Kita seharusnya baik-baik saja, tetapi kontrol akan memakan waktu. Lan Xuanyu duduk di posisi terakhir dan mendengarkan, merasa bahwa keduanya sangat tidak dapat diandalkan. Namun, karena mereka adalah kelompok militan, tidak mungkin. Zhong Zichang mengangguk dan berkata, itulah yang ingin saya katakan. Setelah perang dimulai, ras naga kita akan memimpin dan muncul di medan perang dengan alasan bahwa kita belum jauh dari mengumpulkan sumber daya. Tidak mudah untuk membangkitkan kecurigaan Ibu Merah. Dengan kita bergabung, akan lebih mudah untuk melibatkan pihak lain. Aku akan duduk di sisi langit dan bintang sendiri. Perang akan berlalu dari awal. Ikuti, tapi jangan, aku tidak terlalu bersemangat. Kamu harus muncul kembali setelah menerima sinyalku. Di medan perang. Jadi ketika aku pergi, seseorang perlu memimpin situasi secara keseluruhan. Bab 1535, Proposal. Lan Xuanyu diam-diam mengangguk, pengaturan Zhong Zichang persis sesuai dengan rencananya. Tian Hexing tidak kekurangan sumber daya dan pejuang. Mereka juga pasti memiliki banyak kekuatan tersembunyi. Menempatkan medan perang di langit dan bintang kali ini juga untuk mengaitkan kekuatan tersembunyi mereka. Namun, klan Tianhe masih kekurangan pembangkit tenaga listrik top. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat atas, dan begitu alam Scarlet menerima serangan pemenggalan. Klan Tianhe dapat runtuh dalam waktu singkat. Oleh karena itu, menurut rencana Lan Xuanyu, di awal perang, harus ada alasan yang masuk akal untuk membiarkan bantuan yang kuat keluar dan membantu klan Tianhe untuk menahan gelombang pertama. Menahan gelombang pertama, ada peluang besar untuk melanjutkan medan perang di langit dan bintang. Zhong Zichang bisa pergi ke kota secara langsung, tentu saja, itu yang paling aman. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, bahkan Ibu Merah dari Raja Dewa Setengah Langka ingin mempertahankannya bukanlah tugas yang mudah. Aku tidak bisa melakukannya. Jangan panggil aku untuk mengarahkan hal semacam ini. Pertarungan tidak apa-apa. Dewa Berlengan 8 dan Raja Iblis menolak tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar tidak pandai dalam hal ini, meskipun dia sudah menjadi yang paling bijaksana dari klan Dewa dan Iblis Berlengan 8. Saya tidak suka menggunakan otak saya lagi. Dia tidak hanya memveto dirinya sendiri, tetapi begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Raja Belalang di seberangnya. Mantis, kamu tidak baik. Gold Mantis King awalnya ingin mengelak, tapi dia sangat marah ketika dia mengatakan itu, kenapa aku tidak bisa? Maksudmu aku bodoh? Ya, apakah kamu bodoh? Kekuatan Anda terletak pada cakar Anda, kata siluman Dewa Berlengan 8 sambil mencibir. Kalau begitu kau coba. Raja Mantis hendak mengambil koper itu. Cukup untuk kalian berdua. Zhong Zichang berteriak dengan dingin, dan kesadarannya yang kuat melintas.
Fluktuasi kesadaran yang meledak dalam sekejap menyebabkan seluruh kapal perang sedikit bergetar. Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas terkejut. Pada saat itu, bahkan mereka merasakan tekanan yang kuat. Kesadaran ilahi orang ini sangat kuat. Zhong Zichang berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak bermaksud menyusahkan kalian berdua. Saya mengundang Anda untuk datang hari ini karena saya harap Anda dapat melihat komandan yang akan menggantikan saya selanjutnya. Juga, saya berharap Anda berdua dapat mematuhi pengiriman setelah perang berikutnya dimulai. Petik 2. Raja Iblis Dewa bersenjata 8 berkata, siapa itu? Li Jingyang ada di sana. Li Jingyang adalah nama depan Tianma. Saat dia berbicara, dia sudah melihat ke arah Ksatria Pegasus di sampingnya. Penunggang Pegasus itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya juga tidak bisa. Saya tidak pandai dalam hal ini. Saya dapat menjamin bahwa klan Tianma akan mematuhi pengaturan tersebut. Anda akan mengumumkan kursi kedua. Tentu kami dapat mempercayainya. Raja Belalang Emas berkata, klan belalang kita baik-baik saja. Saya khawatir beberapa orang dengan otot di kepala mereka tidak akan mendengarkan. Dewa dan Iblis berlengan 8 mendengus. Anak-anakku, dengarkan saja aku. Jika kamu ingin merasa sulit, mari kita cari tempat ketika kamu melihat ke belakang. Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang langsung mengabaikan keduanya, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke posisi pertama, biru, kemarilah. Lan Xuanyu terkejut, lalu menatap Zhong Zichang dengan heran, kursi kedua, saya. Dia menunjuk ke dirinya sendiri. Apa artinya ini? Yah, itu kamu. Rencana pertempuran ini awalnya dibuat olehmu. Kami hanya membantumu memperbaikinya berdasarkan situasi. Tidak ada yang tahu rencananya lebih baik daripada kamu ketika aku pergi. Aku juga percaya kamu memiliki kemampuan ini. Atur semuanya. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, semua mata penonton segera terfokus pada sisi Lan Xuanyu. Ini semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, lebih dari 10. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasakan tekanan yang sangat besar. Ketahuilah bahwa selain Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas, baik Ksatria Naga atau Ksatria Pegasus juga ada. Ksatria Pegasus masih menjadi yang teratas. Meskipun dia dan Bai Xiu telah dipromosikan ke tingkat dewa, mereka benar-benar bukan apa-apa di depan orang-orang besar ini. Lan Xuanyu berdiri, datang ke sisi Zhong Zichang, dan berkata dengan suara rendah, kursi kedua, tapi saya diam. Ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zhong Zichang akan memberinya perintah di sini. Ini sederhana itu luar biasa. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, bahkan jika dia mengambil beberapa ksatria naga dari klan naga, masih ada lebih dari selusin Dewa Super yang dapat mendengarkannya. Selain itu, kekuatan ini sangat besar sehingga hampir dapat menentukan banyak situasi penting di medan perang. Zhong Zichang tersenyum tipis dan berkata, berani memikul beban pada saat kritis. Saya yakin Anda dapat melakukannya dengan kursi pertama. Ini juga keputusan yang saya buat setelah berdiskusi dengan kursi pertama. Rencana tersebut diusulkan oleh Anda, dan Anda juga bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut. Ini juga latihan untukmu. Dewa dan Raja Iblis dan Raja Belalang. Jika kau keberatan, kau bisa mengangkatnya sekarang. Petik 2. Ksatria Pegasus pada dasarnya mendengarkan dia, dan sekarang dia duduk di sini. Suku Naga dan Tianma memiliki semangat yang sama. Namun, semua Ksatria Pegasus juga terkejut saat ini, dan mereka juga tidak menyangka bahwa ras naga akan mendorong Lan Xuanyu keluar. Bakat ini ada untuk dilihat semua orang, dia akan mengalahkan Rookie di kontes Rookie mendatang, dan juga membunuh begitu banyak generasi muda yang kuat dari Dewa dan Iblis berlengan 8. Namun, dia masih terlalu muda. Bahkan sang Ksatria Naga sekarang. Dia, yang memimpin perintah di sini, ini benar-benar sedikit. Situasi yang lebih mengejutkan masih akan datang. Raja Iblis Dewa bersenjata 8 memandang Lan Xuanyu dengan mata panas. Dia bertubuh besar, duduk di ruang konferensi ini, jelas dengan tekanan yang kuat. Aku setuju. Gadis ini baik-baik saja. Di antara naga muda, gadis ini adalah favoritku dan paling dikagumi. Pertimbangkan untuk menganggapku sebagai menantu perempuan. Aku punya banyak anak laki-laki, pilih apa saja yang kamu suka. Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, dan tidak ada suara. Raja Belalang Emas mengerutkan bibirnya dan berkata, yang paling saya kagumi jelas untuk meyakinkan Anda. Anda orang barbar yang berotot hanya menindas dan takut akan kesulitan.
Dewa dan iblis berlengan delapan mendengus dingin. Kamu tahu sial. Ini adalah kekuatan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membiarkan anak dan cucu kamu yang tidak bermoral datang. Aku akan membiarkan salah satu putraku mengambil tembakan, dan kamu dapat mengirim 10. Mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Untuk menemukan gigi. Petik 2. Dasar kentut. Raja Belalang Emas hendak mengambil koper itu lagi. Namun disambut mata dingin sang ksatria naga fajar. Raja Belalang Emas berkata, saya juga setuju, tapi saya punya satu syarat. Zhong Zichang sedikit mengernyit, dan berkata, kondisi apa? Raja Gold Mantis tersenyum dan berkata, putra tertua saya keluar dari penghalang. Ini akan memulai perang. Sebagai seorang komandan, saya pikir keselamatan gadis biru sangat penting. Biarkan dia menjadi penjaga bagi gadis biru. Putra tertua saya mulai sekarang akan menjadi pewaris saya, generasi berikutnya dari Raja Belalang Emas. Ini sudah ditentukan dan seluruh keluarga setuju. Dengan dia, perintah Lan ada di keluarga mantis kita, jadi itu bisa dilakukan. Petik 2. Lan Xuanyu memandang pria ini dengan heran, siapa yang mengatakan Raja Mantis itu bodoh? Patriark dari klan besar ini, tidak ada yang bodoh. Apa hubungannya dengan putra tertuanya di sisiku? Rendam saya, apakah saya beracun? Apakah kalian semua naik satu per satu? Saat ini, Lan Xuanyu memiliki 10.000 naga yang mengaum. Jika bukan karena itu, dia benar-benar ingin menyerah pada orang-orang yang berencana untuk menyerapnya. Mata Raja Iblis Dewa bersenjata 8 langsung melebar, kamu ingin menjadi cantik. Kalian tidak boleh menahan kentut yang baik. Aku tidak setuju. Raja Belalang Emas berkata dengan jijik, apakah aku bertanya padamu? Kamu menyela sesuatu. Apakah kamu kepala klan naga? Apakah kamu ketua federasi? Bisakah kamu memutuskan? Kamu tidak bisa begitu saja membuka mulutmu. Dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhong Zichang mengangkat tangannya untuk membuat tekanan palsu, jangan ganggu kalian berdua. Dewa dan Raja Iblis, bukankah kamu juga punya seorang putra? Metode Raja Mantis ini lebih baik, dan lebih mudah untuk memerintahkan tentara di bawah. Mengapa Anda tidak menelepon putra Anda, dan putra tertua Raja Mantis, bantu Lan membuat saran. Petik 2. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis menoleh beberapa kali dan berkata, tidak apa-apa. Biarkan saja putra bungsu saya datang. Putra bungsu saya juga seorang pangeran dan dapat mewakili saya. Bab 1536, Komandan Sementara. Lan Xuanyu melihat kedua orang tua itu, jangan katakan apapun. Ini bukan haknya untuk memutuskan. Dia awalnya berencana untuk duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, mengamati kemampuan berbagai ras, dan mengamati metode pertempuran di alam Scarlet. Sekarang dia baik, dia langsung menjadi komandan perang ini. Identitas ini berubah terlalu cepat. Dia benar-benar tidak ingin memiliki dua petugas lagi di sisinya. Ini akan sangat merepotkan dia. Kami tidak punya masalah. Ksatria Pegasus berkata dengan lemah, tapi matanya berkedip dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Faktanya, tidak peduli itu dia, Raja Iblis Dewa bersenjata 8, dan Raja Belalang Emas, mereka memiliki pemikiran di dalam hati mereka sekarang. Apa artinya biru ini dikirim ke posisi komando pada waktu yang begitu penting? Apakah dia benar-benar akan menjadi pewaris kursi pertama Tianlong berikutnya seperti rumor yang beredar? Jika ini masalahnya, maka memang perlu memiliki hubungan yang baik dengannya. Lan Xuanyu pada dasarnya bisa menebak beberapa pemikiran ini, tapi apa yang bisa dia lakukan? Jika dia benar-benar kepala naga langit, tampar mereka satu per satu dan keluarkan. Zhong Zichang berkata, jika ini masalahnya, maka sudah diputuskan. Di pihak kita, Luo Lan tetap ada. Yang lain akan mengikuti saya ke langit dan bintang. Saya juga berharap Anda dapat menepati janji Anda. Perang ini menghadapi alam Scarlet, terkait dengan masa depan federasi, dan bahkan kelangsungan hidup. Petik 2. Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas keduanya mengangguk, dan mereka secara alami mengetahui pentingnya perang ini. Kemampuan fagositik dari Crimson Realm tidak pilih-pilih. Pertemuan itu juga membahas tata letak perang berikutnya, dan butuh lebih dari 1 jam untuk berakhir. Setiap raja kembali ke kapal perangnya. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu ditinggalkan oleh Zhong Zichang. Lan Xuanyu agak aneh di dalam hatinya, ketika dia berada di bintang surgawi, dia adalah orang pertama yang berbicara dengan dirinya sendiri, dan ketika dia mencapai garis depan, dia menjadi orang kedua setelah surgawi.
Terlalu bagus juga merupakan masalah. Mereka semua menatap diri mereka sendiri. Namun, setidaknya di pihak Zhong Zichang, dia tidak merasakan ancaman apapun dalam hal itu. Ekspresi serius di wajah Zhong Zichang melembut dengan kepergian orang lain. Apakah ini tidak terduga? Lan Xuanyu tersenyum pahit, ini memang kecelakaan. Kursi kedua, apakah ini tidak pantas? Bisakah mereka mendengarkan saya? Zhong Zichang sedikit tersenyum dan berkata, jangan berpikir bahwa Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas benar-benar bodoh. Saat bertarung untuk ras mereka sendiri, mereka lebih pintar daripada raja dari ras manapun. Jika tidak mungkin membiarkan ras mereka menjadi salah satu dari 10 besar. Mereka semua adalah pria licik. Seperti Dewa dan Iblis berlengan 8, Dewa dan Iblis berlengan 8 memiliki banyak putra, tetapi pada akhirnya mereka memilih putra bungsu sebagai pangeran. Mengapa? Satu, untuk putra memperkuat persaingan dan tumbuh lebih cepat. Selain itu, ketika memilih ahli waris, yang pertama dia nilai bukanlah kekuatan, tetapi kebijaksanaan. Putra bungsunya adalah generasi penerus Dewa dan Iblis berlengan 8 yang dapat tetap tenang. Dia memilihnya, dan dia adalah salah satu dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan jika putra lainnya lebih kuat, putra bungsunya kalah menyedihkan di tangan Anda kali ini, dan dia tidak berniat untuk mengubah pangeran. Jika ada yang mengira dia benar-benar bodoh, maka dia bodoh. Apa kamu mengerti maksudku? Petik 2. Mengerti. Lan Xuanyu mengangguk. Zhong Zichang berkata, jadi, untuk menghadapi orang-orang ini, Anda hanya harus membuatnya mengerti bahwa apa yang Anda lakukan selanjutnya baik untuk kepentingannya, dan mereka tidak akan meragukan pesanan Anda. Sebaliknya, bahkan pesanan yang paling sederhana, saya khawatir sulit untuk memobilisasi mereka. Dengan kepintaran Anda, tidak akan ada masalah dengan bimbingan yang tepat jika Anda menguasainya. Lan Xuanyu berkata, iya. Zhong Zichang berkata, tahap ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi Anda. Saya sangat optimis tentang Anda. Tetapi saya ingin seluruh keluarga mengenali Anda, selain kekuatan dan potensi masa depan Anda. Anda juga membutuhkan tahap seperti itu. Terima kasih untuk kursi kedua, saya akan melakukan yang terbaik. Tidak perlu berbicara lebih banyak saat ini. Ini tentu saja hal yang baik untuknya. Meskipun hanya bagian dari pasukan Federasi Longma, ia memiliki 8. Dalam kasus ras yang kuat seperti ras Iblis Dewa Lengan dan ras Mantis, dan Ksatria Pegasus. Meskipun dia jelas tidak bisa meyakinkan kerumunan dengan kekuatannya saat ini, selama itu adalah transfer yang masuk akal, ras ini tidak akan melawannya. Bagaimanapun, dia sekarang mewakili ras naga. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhong Zichang, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali ke kapal perang mereka. Lan Bo sangat berkomitmen pada tugasnya dan bahkan tidak menanyakan tentang pertemuan tersebut. Kapal perang dimulai, mari kita pergi ke koordinat ini. Lan Xuanyu memberi perintah dan memberi koordinat. Iya, kapal perang klan Yukong mengangkat mode diam dan terbang sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh Lan Xuanyu. Tetapi segera, seseorang menemukan ada sesuatu yang salah. Lan Bo ragu-ragu, Tuan Lan, ini sepertinya akan menuju ke pusat garnisun. Ini adalah, baiklah, pergi saja ke tengah. Lokasi pusat sebelumnya adalah kapal perang pada pertemuan sebelumnya. Zhong Zichang awalnya ingin dia tetap di kapal perang, tetapi Lan Xuanyu mengatakan bahwa ada banyak bawahan di pihaknya, dan tidak nyaman untuk membawa mereka ke sana. Bagaimanapun, urutannya sama di mana-mana, jadi tidak masalah untuk tetap di kapal perangnya. Zhong Zichang juga setuju. Pada saat ini, di luar jendela kapal perang di depan menyebar ke kedua sisi, meninggalkan lorong yang luas, dan bahkan kapal induk aslinya pun digantikan oleh posisi aslinya. Kapal perang Lan Xuanyu awalnya berada di belakang kapal perang Dragon Ratchet, tetapi sekarang hanya bergerak maju. Ketika kapal perang berhenti, itu sudah berada di tengah-tengah seluruh garnisun. Apa yang sedang terjadi di sini? Lan Bo dan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari klan Lan Hai terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Lan Xuanyu berkata, nyalakan sistem komunikasi kita agar kapal perang manapun dapat terhubung dan memelihara komunikasi. Selanjutnya, saya akan memberi nomor pada semua kapal perang kita. Anda akan merekam dan memelihara saluran sinyal komunikasi sesuai dengan jumlahnya. Sebagai murid sistem komando Star Wars, meskipun dia tidak benar-benar memimpin perang antar bintang berskala besar, dia pasti telah mempelajari semua pengetahuannya. Ajaran Tang Zhenhua semuanya adalah konsep perintah yang sangat canggih.
Sebagai komandan perang bintang, atau komandan armada, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga kontak baik dengan semua kapal perang Anda sendiri dan dapat menghubungi kapal perang yang ingin Anda hubungi untuk pertama kali. Ini bisa dilakukan seperti tangan. Setelah perang dimulai, biarkan seluruh armada menerapkan taktik sesuai ide mereka sendiri. Untuk kapal perang Federasi Longma, Lan Xuanyu secara alami tidak familiar, jadi dia harus memberi nomor pada kapal perang ini dengan caranya sendiri. Dengan cara ini, saat berkomunikasi, dia hanya perlu menyebutkan nomornya dan bertanggung jawab untuk komunikasi. Personel dapat menghubungi kapal perang yang ditunjuk sesegera mungkin. Selanjutnya, dia mencoba berkomunikasi dengan masing-masing kapal perang, dan hanya mengeluarkan perintah seperti gerakan maju, mundur, dan lateral untuk memastikan bahwa kapal perang yang dihubungi adalah kapal perang yang ditunjukkan di peta bintangnya. Pada saat yang sama, beberapa penyesuaian dilakukan pada pembentukan armada. Semua orang di suku Blue Ocean melaksanakan perintahnya, tetapi hati mereka terkejut. Sebagai marsekal klan Laut Biru, Lan Bo berpartisipasi dalam perang bintang. Dia tahu persis apa arti situasi saat ini. Kapal perang tidak bisa saling memerintah, dan orang tidak akan pernah mendengarkan perintah Anda. Di sisi galaksi Kuda Naga, perang sebelumnya adalah semua ras yang bekerja secara mandiri. Akan ada keterpaduan order, seperti bagaimana perintah klan Dragon, namun saat masing-masing klan menjalankannya, tergantung dari arti kepala klan masing-masing. Untuk kapal perang dari setiap balapan besar, komandan di sisinya membuat keputusan akhir. Tetapi bahkan kapal perang dari ras yang sama tidak dapat saling memerintah, dan hanya ada satu suara yang memerintah. Pada saat ini, meskipun Lan Xuanyu hanya membiarkan kapal perang melakukan tindakan sederhana, dia mengubah bentuk seluruh formasi pertempuran. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa seluruh armada Federasi Ryoma sekarang sedang disesuaikan di bawah komandonya. Mengapa semua kapal perang mendengarkan dia? Ini benar bahkan untuk kapal perang berlengan 8 dari para dewa dan iblis. Bab 1537, pengintai terkuat dalam sejarah. Faktanya, Lan Xuanyu sedikit aneh tentang dewa dan iblis berlengan 8. Masuk akal bahwa mereka harus membenci diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka telah membunuh begitu banyak elit muda dari dewa dan iblis berlengan 8 dalam tantangan rookie masa depan. Tetapi ketika dia mencoba untuk memimpin armada dewa dan iblis berlengan 8, armada dewa dan iblis berlengan 8 melaksanakan perintahnya dengan sangat cepat dan tidak ada diskon. Ini membuatnya diam-diam terkejut. Apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa dewa dan iblis berlengan 8 adalah ras yang sangat istimewa. Ras ini mengagumi kekuatan dan pandai dalam menghancurkan. Mereka paling heboh saat menghadapi musuh. Lan Xuanyu benar-benar mengalahkan generasi muda dari dewa dan iblis berlengan 8 dalam tantangan rookie masa depan. Secara berurutan mengalahkan begitu banyak elit dari dewa dan iblis berlengan 8, biarkan generasi muda dari dewa dan iblis berlengan 8 mengaguminya. Untuk dewa dan iblis berlengan 8, ini adalah cara terbaik untuk lebih dekat. Selama dia meyakinkan Anda, semuanya mudah untuk dikatakan. Sama seperti mengapa ras naga akhirnya bisa mengendalikan galaksi Kuda Naga di tempat pertama, dalam proses ini, adalah kebenaran bahwa Tianlong pertama kali memimpin pembangkit tenaga naga ras untuk menaklukkan pembangkit tenaga listrik teratas dari ras iblis dewa bersenjata 8. Klan naga telah membuktikan kekuatannya, dan Lan Xuanyu telah membuktikan kekuatannya sebagai orang pertama di generasi muda. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Raja Iblis Dewa bersenjata 8, dia sangat menghargai Lan Xuanyu. Saya hanya suka betapa kerennya Lan Xuanyu dalam pertarungan. Jadi, Iblis Dewa bersenjata 8 tidak merasa salah tentang Lan Xuanyu menjadi komandan sementara. Sepertinya dia sering membiarkan putra kesayangannya, Pangeran Berlengan 8, menangani beberapa urusan di klan. Menurutnya, para naga tidak punya alasan untuk tidak melatih Lan sebagai ahli waris. Dari Longma Grand Auction, Lan bisa duduk di kotak naga dan sering muncul di atas panggung atas nama keluarga naga. Kepala dari semua ras bisa melihat bagaimana dia meningkat pesat dalam keluarga naga. Ksatria naga di masa depan kemungkinan besar akan menjadi pewaris pertama Tianlong, yang pada dasarnya telah diakui oleh semua ras. Usia kursi pertama Tianlong tidak terlalu muda, dan dia tidak memiliki anak, dia juga hampir 4.000 tahun. Sulit untuk mengatakan berapa lama Anda bisa hidup. Di masa depan, jika kepala Tianlong sudah tidak ada lagi, Zhong Zichang akan menjadi tempat kedua, atau naga yang lebih menonjol akan dipilih untuk diwariskan.
Bakat yang ditunjukkan Lan Xuanyu sedang berkembang ke arah yang terakhir. Dan bahkan jika Zhong Zichang menempati kursi pertama di masa depan, dia mungkin juga menjadi kursi kedua. Dia masih muda. Menurut penyelidikan berbagai kelompok etnis, warna biru yang baru muncul ini tidak akan pernah lebih dari 200 tahun. Dikenal sebagai jenius paling luar biasa dalam sejarah keluarga naga. Di klan Mantis, perintah ke klan naga tidak akan dilanggar. Mereka awalnya adalah penggemar setia Dragon Rache. Raja Belalang sangat erat hubungannya dengan kursi pertama Tianlong. Naga sendiri sangat kuat, tetapi jumlahnya terlalu kecil, jadi ketika Anda perlu berurusan dengan urusan luar negeri, Anda tidak bisa selalu pergi ke naga itu sendiri. Oleh karena itu, bertahun-tahun yang lalu, naga mulai membudidayakan ras bawahan mereka sendiri. Suku Mantis jelas merupakan salah satu dari 10 ras utama di galaksi kuda naga, tetapi pada kenyataannya, mereka juga merupakan ras pengikut terbesar dari suku naga. Hanya saja tidak dikatakan demikian kepada dunia luar. Suku Mantis suka berperang, dan individu tersebut sangat kuat, tetapi pikirannya sederhana dan lebih mudah dikendalikan. Klan naga juga memberi belalang sembah banyak manfaat, secara bertahap membudidayakannya menjadi 10 ras utama. Oleh karena itu, klan naga yang paling dipercayai adalah klan Mantis. Raja Belalang Emas sangat ingin memiliki hubungan yang baik dengan Lan Xuanyu, jadi setelah Zhong Zichang sebelumnya telah menetapkan perintah sementara, dia, Raja Belalang Emas dengan cerdik menggunakan putra tertuanya untuk menemaninya untuk menunjukkan dukungannya. Pada saat itu, Raja Iblis Dewa Bersenjata 8 tidak benar-benar mendukungnya, dan Raja Belalang mengambil ritmenya. Jangan bingung, semuanya dipercayakan oleh kursi kedua, saya adalah komandan sementara untuk kapal perang federasi kita. Setelah menyelesaikan komunikasi dan penyesuaian semua kapal perang, Lan Xuanyu menjelaskan situasinya di depan semua orang. Meskipun Lan Bo sudah menebak beberapa, ketika dia benar-benar mengatakannya, dia masih tidak bisa menahan perasaan kaget yang kuat. Komandan sementara Armada Federasi Ryoma. Posisi ini terlalu menonjol, apalagi masih dalam masa persiapan perang. Ini adalah seberapa besar kepercayaan yang dimiliki klan naga padanya, dan itu adalah demonstrasi kemampuannya. Ketika Lan Xuanyu baru saja memulai kontak penomoran, Lan Bo tidak bisa tidak mengagumi secara diam-diam, dengan penyesuaian formasi, dia merasa lebih takjub. Dalam waktu singkat, dia bisa merasakan bahwa Lan Xuanyu telah menguasai armada ini di tangannya sendiri. Bakat orang ini tidak hanya dalam kekuatan individu. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati, dia selalu bisa merasakan jantung berdebar ketika dia berada di sekitar Lan Xuanyu. Itu adalah perasaan bahwa darahnya sendiri ditekan. Basis kultivasi jelas lebih tinggi, tetapi dia benar-benar yakin bahwa jika dia benar-benar menentangnya, dia mungkin bukan lawan yang satu ini. Tidak hanya dia terkejut, tetapi 33 teman dan kakak ipar Lan Xuanyu bahkan lebih terkejut. Meskipun mereka semua tahu bahwa Lan Xuanyu telah menembus musuh dan menjadi anggota asosiasi Naga Langit. Namun, sudah berapa lama dia hanya bergabung dengan klan naga? Bahkan jika itu adalah anggota penting, itu tidak terlalu penting. Kali ini saya bercampur dengan klan Laut Biru, jelas bahwa klan Laut Biru adalah ras yang sangat lemah, tetapi ini normal di mata mereka. Siapa yang mengira bahwa Lan Xuanyu akan menjadi panglima tertinggi armada Federasi Longma sebelum perang dimulai? Meski bersifat sementara dan dia tidak bisa melakukan sesuatu yang berlebihan, posisi ini terbukti terlalu berlebihan. Mata Yuan Eng Wang Jun berubah ketika dia melihat ke Lan Xuanyu. Mereka tidak tahu apa yang telah dia lakukan di klan naga selama dia terpisah dari Lan Xuanyu. Lan Xuanyu membawa kembali informasi berharga dan mengirimkannya kembali ke federasi setiap saat. Sekarang dia menyadari bahwa dia masih meremehkan yang ini. Tanpa disadari ini telah menjadi sosok besar di federasi Longma, di antara para naga, itu bukanlah naga muda. 33 Tianyi semua orang juga saling memandang, jika tidak banyak orang dari suku Laut Biru, mereka tidak akan bisa mengendalikan emosi mereka. Federasi Douluo selalu menjadi musuh terbesar, komandan armada adalah orangnya sendiri yang menembus musuh. Apa yang bisa lebih kuat dari pengintai semacam ini? Tukar buku bagus, ikuti akun Public Facts. Book Friends Basecamp, perhatikan sekarang dan terima amplop merah tunai. Jika ini adalah saat Federasi Douluo dan Federasi Longma bertarung, ada pengintai super, akan sangat menarik untuk memikirkannya. Tiba-tiba, suasana di dalam kapal perang menjadi sedikit aneh. Tapi Lan Xuanyu sendiri terlihat seperti biasa, dan tidak terlalu banyak berekspresi.
Langit dan bintang. Di gedung tinggi seperti istana, Perdana Menteri Tianhe berdiri dengan hormat di bawah kursi utama, dan di kursi utama duduk seorang lelaki tua dengan perawakan pendek yang sama. Mengenakan jubah putih, mahkota di kepalanya bertatakan permata merah besar, memancarkan kecemerlangan. Aula ini tingginya 100 meter dan mencakup area yang lebih luas. Dibandingkan dengan beberapa bangunan besar klan naga, itu tidak jauh lebih baik. Ini sangat kontras dengan perawakan kecil klan Tianhe. Perkembangan ras Tianhe banyak berkaitan dengan diri mereka sendiri. Perlombaan ini ketat dan pandai berpikir. Ia juga memiliki bakat tinggi di bidang arsitektur. Mungkin karena perawakannya yang pendek, mereka lebih memilih gedung tinggi. Aula ini adalah ruang pertemuan suku Tianhe. Itu adalah otoritas tertinggi dari seluruh Tianhexing. Yang mulia, kali ini kelelahan kami melukai vitalitas kami. Aliansi bisnis kami telah memberikan rute bisnis klan naga 31 dan sumber daya yang sesuai. Inventaris biji berharga kami hampir dikosongkan oleh klan naga. Perdana Menteri Tianhe berkata dengan wajah sakit. Selama bertahun-tahun, dia telah membantu surga dan kaisar, bekerja keras untuk memerintah, dan akhirnya mengembangkan langit dan bintang. Tetapi kali ini untuk inti Tianyang, dapat dikatakan bahwa harga yang sangat mahal telah dibayarkan. Bab 1538, Dialog Raja dan Menteri. Tianhe Huang berkata dengan tenang, ini adalah benda asing, tidak begitu penting. Anda melakukan hal yang benar. Inti Tianyang adalah yang paling penting bagi kami. Inti telah ditempatkan di kolam kehidupan kita, dan itu telah dibuktikan memang benar. Saya dapat merasakan bahwa seluruh langit dan bintang-bintang bersinar dengan kehidupan baru. Dalam beberapa tahun, seluruh planet akan berubah total. Dibandingkan dengan ini, benda asing itu tidak ada apa-apanya. Petik 2. Tian dan Perdana Menteri mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, mengapa Anda mengatakan klan naga ini akan melakukan ini? Apakah mereka memiliki persekongkolan? Bagaimana mungkin hal-hal seperti inti Tian yang dihilangkan? Tianhe Huang juga sedikit mengernyit, dan berkata, ini juga tempat yang tidak bisa saya pahami. Inti surga cukup untuk memungkinkan planet manapun berevolusi, bahkan jika itu adalah planet tanpa sehelai rumput, ia dipelihara oleh energi kehidupannya yang kaya. Itu bisa menjadi planet yang melahirkan kehidupan. Keberadaan seperti itu bisa dikatakan sebagai harta paling berharga di seluruh alam semesta. Petik 2. Perdana Menteri Tianhe berkata, jadi sebelum kita mengetahuinya, kita benar-benar tidak bisa menganggapnya enteng. Siapa yang tahu apa yang dimiliki naga dalam konspirasi mereka? Kita harus lebih berhati-hati. Atau, naga dan Tianma akan memenangkan kita untuk mendukung Federasi Longma. Siapkan, mereka menelepon kita nanti, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Tianhe Huang berkata dengan suara yang dalam, jika itu baik, mereka harus berperilaku lebih jelas, tetapi mereka telah mengambil kesempatan untuk menjarah kita begitu banyak properti. Ini tidak terlalu mirip. Ada kemungkinan lain bahwa inti Tianyang ini akan memberi bintang naga telah menyebabkan masalah dan konflik dengan inti kehidupan mereka sendiri. Jika ini masalahnya, itu dapat dijelaskan. Karena tidak berguna, lebih baik menukar sumber daya, terutama ketika Federasi Longma penting. Kami telah kalah dengan begitu banyak sumber daya, resistensi terhadap mereka akan menjadi lebih lemah, yang dapat dianggap sebagai multitasking. Petik 2. Tian dan Perdana Menteri mengangguk, dan berkata, pernyataan ini lebih masuk akal. Namun, saya masih khawatir, apakah akan ada masalah dengan menaikkan inti hari itu? Tianhe Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya berada di kolam kehidupan, hati-hati memeriksa inti dari Tianyang, ada kesaksian tentang inti kehidupan Tianhexing, jika benda ini mengandung masalah, pasti akan ditemukan. Energi kehidupannya murni dan tak tertandingi. Itu adalah keberadaan tingkat tertinggi. Dengan nutrisi yang dimilikinya, kita bisa melahirkan lebih banyak surga dan penyihir. Ditambah dengan artefak yang kamu bawa kembali kali ini, kebangkitan ras kita diharapkan. Petik 2. Tian dan Perdana Menteri mengangguk dan berkata, Yang mulia, saya pikir Anda harus menggunakan meteor Pegasus dan kayu Sicamore Jin Huang secepat mungkin untuk mengupayakan terobosan awal. Hanya ketika Anda mencapai tingkat Dewa Super, barulah klan kita benar-benar naik sepenuhnya. Tianhe Huang tersenyum tipis dan berkata, jangan terburu-buru. Seperti yang kita perkirakan, hal yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah bahwa naga memiliki metode rahasia yang belum digunakan. Kita harus bersiap untuk menghadapi semuanya.
Menurut kami di Tianlong Berita Sing. Setelah lelang, Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas sama-sama meninggalkan bintang naga langit, dan mengambil orang-orang kuat dari klan masing-masing, merindukan mereka. Kita masih harus berhati-hati. Petik 2. Tian dan Perdana Menteri terkejut, apakah Anda khawatir ras naga akan melakukan sesuatu dengan kami? Mungkin tidak, mereka harus memahami bahwa pendukung kami banyak. Jika mereka melakukannya dengan gegabah. Kaisar Tianhe Dao, jantung pertahanan sangat diperlukan. Tetapi para naga pasti tidak tahu berapa banyak kartu hall yang kita miliki. Tangan langsung tidak mungkin, tetapi tentatif masih mungkin. Anda membiarkan surga dan penyihir kami, dan surga dan armada selalu siaga setiap saat untuk menjaga kesiapan perang tertinggi. Petik 2. Dimengerti. Tianhe dan Perdana Menteri menanggapi dengan serius. Tianhe Huang dengan lemah berkata, saya harap saya tidak mengkhawatirkan apapun. Namun, saya selalu merasa sedikit tidak dapat diandalkan di hati saya. Naga itu tidak bodoh, inti dari Tian yang benar-benar panas. Tapi kita tidak bisa menolak. Kita hanya bisa berharap kita bisa setelah bertahun-tahun berlatar belakang, mereka bisa mengatasi penindasan klan naga, lagi pula, mereka tidak berani menyerang kita dengan seluruh kekuatan mereka. Perdana Menteri Tianhe dengan bangga berkata, armada kami berada di luar imajinasi mereka. Pembentukan Federasi Longma adalah lelucon. Tidak peduli apa tujuan mereka tidak akan berhasil kali ini. Kemenangan akhir pasti akan menjadi milik kami. Anda pasti akan menjadi raja dari seluruh galaksi kuda naga di masa depan. Bahkan jika Anda ingin mengintegrasikan seluruh galaksi, masa depan bukanlah Federasi Kuda Naga, tetapi Kerajaan Kuda Naga yang dipimpin oleh Anda. Petik 2. Tianhe Huang akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya, generasi saya mungkin tidak dapat melihat kedatangan hari ini. Tapi selama kita terus bekerja keras dan berusaha untuk memerintah, suatu hari, kerajaan kuda naga yang kamu katakan akan muncul dari. Kedua penguasa tertinggi suku Tianhe saling memandang dan tersenyum. Tian dan Kaisar berdiri dari tempat duduk mereka dan berkata, oke, kamu pergi bekerja. Di periode waktu berikutnya, kita harus berhati-hati. Tunggu, setelah periode ini, kita mundur satu demi satu, dan kebetulan kita menjadi salah satu dari kita, satu untuk kita masing-masing. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Perdana Menteri Tianhe kewalahan dan membungkuk hormat padanya. Dia sangat khawatir bahwa Tianhe Huang akan meninggalkan 2 meteor Pegasus. Gunakan satu untuk diri Anda sendiri dan tinggalkan satu untuk generasi mendatang. Tetapi Tian dan Kaisar tidak melakukan itu, dan memberinya seperti yang diharapkan. Selain posisinya yang penting di klan Tianhe, ada juga poin yang sangat penting yaitu keluarga di belakangnya hampir menguasai sebagian besar kekuatan militer. Dan garis kerajaan surga dan Kaisar mengendalikan semua surga dan penyihir. Laporkan, pada saat ini, suara mendesak tiba-tiba datang dari luar kuil, yang mengejutkan Kaisar dan Perdana Menteri. Mereka sedikit khawatir tentang urusan inti Tianyang, tetapi perubahan mendadak membuat mereka tiba-tiba mengangkat hati. Ada apa? Apa paniknya? Perdana Menteri Tianhe marah. Seorang utusan dengan cepat berlari ke aula dan berlutut, laporkan kepada Yang Mulia, Yang Mulia. Klan Naga, kursi kedua Tianlong telah membawa orang kembali. Hah? Ekspresi Tian dan Huang berubah. Melirik Perdana Menteri Tianhe, kekhawatiran di mata kedua orang itu meningkat secara signifikan. Tian dan Huang berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan aku pergi menemuimu. Tian dan Perdana Menteri dengan hormat berkata, ya, Yang Mulia. Kursi kedua Tianlong inilah yang datang untuk mengumpulkan biaya dan sumber daya terkait inti Tianyang sebelumnya. Orang yang mengambil Tianlong Hui secara pribadi, setelah menghitung kekayaan yang sesuai yang dijanjikan oleh hari-hari sebelumnya dan Perdana Menteri, dan setelah Kaisar Tianhe memverifikasi keaslian inti Tianyang, mereka pergi. Tetapi setelah hanya beberapa hari berlalu, mengapa Anda kembali tiba-tiba? Mungkinkah dikatakan ada variabel yang tidak bisa dibuat? Tiba-tiba, kekhawatiran di hati kedua pemimpin klan Tianhe ini juga menjadi lebih kuat. Saat berjalan keluar, Perdana Menteri Tianhe berbisik, Zhong Zichang tiba-tiba kembali, sesuatu pasti terjadi. Yang Mulia, kami harus bersiap. Kaisar Tianhe mengeluarkan tanda yang sangat jelas dan menyerahkannya kepada Perdana Menteri Tianhe, berkata, saya akan memenuhi kursi kedua ini. Anda memegang perintah Tianhe saya, pergi ke Tianhe Wizards dan atur mereka untuk bersiap dan merespons kapan saja. Armada di satu sisi, segera siapkan kesiapan tempur tingkat pertama,
siap bertarung kapan saja. Mereka yang datang tidak baik. Tapi bagaimanapun juga, tentara akan datang untuk menutupi air dan bumi. Tianhe Canon juga siap mengisi ulang. Petik 2. Ya, Perdana Menteri Tianhe dengan hormat membawa Tianhe Ling, berbalik dan bergegas pergi. Semua pengaturan ini disiapkan untuk menghadapi perang besar. Tianhe Huang, di bawah penjagaan yang kuat di klan, langsung pergi ke markas Tianhe Yuhang untuk menyambut kedatangan naga yang kuat seperti Zhong Zichang. Dalam perjalanannya, dia mengirim menteri untuk bekerja sama dengan Perdana Menteri Tianhe dan mulai membuat berbagai pengaturan. Namun yang mengejutkannya, menurut ringkasan berita, hanya Zhong Zichang dan yang lainnya yang datang kali ini. Tidak ada kapal perang lain yang menyertai. Di angkasa dan luar angkasa, di bawah pemindaian satelit, juga ada tenang. Tidak ada musuh imajiner yang mungkin muncul seperti yang diharapkan. Bab 1539, Zhong Zichang is here. Segera, Tianhe Huang melihat kursi kedua Tianlong ini. Karena masalah ketinggian, langit dan kaisar hanya bisa memandang Zhong Zichang. Selamat datang kembali di kursi kedua. Kaisar Tianhe secara pribadi menyambut bagian depan kapal perang dan berjabat tangan dengan ksatria naga Downing yang berjalan keluar dari kapal perang. Zhong Zichang tersenyum sedikit dan berkata, "Saya di sini untuk mengganggu yang mulia lagi kali ini. Saya benar-benar minta maaf. Hanya saja masalahnya mendesak dan saya harus segera kembali." Tianhe Huang melirik 4 ksatria naga lainnya di belakang Zhong Zichang. Ini 5 ksatria naga, hampir sepertiga dari kekuatan naga. Bagaimana bisa dia tidak merasakan banyak tekanan? Mohon kursi kedua. Tianhe Huang memberi isyarat mohon. Ia tidak meminta Zhong Zichang untuk pertama kalinya, terutama untuk penyangga. Pengaturan Perdana Menteri Tianhe akan memakan waktu. Bagaimana jika Tianlong kedua ini memalingkan wajahnya secara langsung? Tunda beberapa saat, lebih siap, dan beradaptasi. Dia tidak takut pada dirinya sendiri. Sebagai pemimpin klan, dia juga eksistensi kaya seperti klan Tianhe. Tidak ada kekurangan alat ilahi. Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk keluar. Zhong Zichang tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berjalan berdampingan dengan Tian dan Kaisar sambil tersenyum, dan menaiki mobil kesopanan untuk menyambutnya. 4 ksatria naga lainnya juga menaiki mobil kesopanan lainnya. Kendaraan itu melaju perlahan, menuju istana Tianhe. Tian dan Kaisar ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Zhong Zichang, kursi kedua hanya mengatakan bahwa ada keadaan darurat. Saya tidak tahu apa ini. Zhong Zichang sedikit mengernyit, dan berkata, surga dan Kaisar masih ingat, ketika kita mengadakan pertemuan pengukuhan federasi di Pegasus. Mata langit dan Kaisar bergerak sedikit, pertemuan Perdana Federasi macam apa yang hanya seminar pengembangan galaksi pada waktu itu, dan tiba-tiba berubah menjadi pertemuan pengukuhan federasi oleh Anda. Apakah saya mengenali ini? Secara alami saya ingat, apa arti kursi kedua? Tanya Kaisar Tianhe. Zhong Zichang berkata, pada pertemuan itu, ada tamu tak diundang, apakah Anda ingat? Tianhe Huang tercengang sesaat, hatinya tegang, dan dia khawatir Zhong Zichang akan mendapat masalah tiba-tiba, tapi kursi kedua Tianlong ini tiba-tiba mengatakan itu, dia langsung mengerti apa yang dia maksudmu, Ibu Merah Tua. Petik 2. Zhong Zichang mengangguk dan berkata, ya, ini dia. Crimson Mother mengontrol kekuatan Crimson Realm. Meskipun aku sudah bertahun-tahun tidak menembak, kita tidak bisa menilai seberapa kuat Crimson Realm. Dia sedang mencarinya. Datang, kursi pertama bernegosiasi dengannya secara pribadi untuk mengetahui tujuannya. Ibu Scarlet membuat permintaan yang tidak bisa kami setujui, tapi kursi pertama menolak. Aku sudah kembali ke Dragon Star, tapi tiba-tiba menerima kabar, Scarlet ibunya akan membalas kita. Tapi aku tidak tahu di mana itu akan muncul. Petik 2. Tian dan Kaisar berkata dengan heran, kondisi apa yang dikemukakan Ibu Merah. Setelah itu, kursi pertama tidak menjelaskannya, jadi kami tidak mengetahuinya. Tapi saya tahu kejahatan Ibu Merah Muda. Zhong Zichang berkata, saya tidak takut untuk memberitahu yang mulia sekarang. Pada awalnya, Ibu Merah mengusulkan agar kita menyerahkan Pegasus atau naga langit, dan membiarkan alam merahnya ditelan untuk mempromosikan alam merah untuk menyelesaikan final berevolusi dan mencapai alam dewa. Setelah alam dewa tercapai, kita punya tempat. Bagaimana kita bisa menyetujui permintaan seperti itu? Alam merah menggunakan melahap sebagai naluri evolusi. Kita balapan dengan energi kehidupan yang kuat adalah yang paling mereka dambakan sasaran.
Jika alam merah menjadi alam para dewa, maka itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Itulah mengapa kursi pertama akan menolaknya dengan tegas. Petik 2. Kaisar Tianhe mengerutkan kening, dan berkata, kursi pertama benar. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang Ibu Merah, jenis pesawat yang menggunakan melahap sebagai arah evolusi ini sangat berbahaya. Anda tidak boleh mencari kulit dengan harimau. Klan juga merupakan ras yang kuat berdasarkan energi kehidupan. Bagi Scarlet Mother memang musuh dan musuh yang sama dengan Dragon Clan. Zhong Zichang berkata, setelah menyelesaikan transaksi dengan Yang Mulia, saya kembali ke Dragon Star. Kursi pertama tiba-tiba memberitahu saya bahwa Ibu Scarlet telah menghubunginya lagi dan membuat permintaan yang sama lagi. Setelah ditolak oleh kursi pertama, dia sudah malu dan marah. Diancam akan menyerang federasi kami. Menurut beberapa berita yang kami miliki sekarang, beberapa balapan di federasi telah disusupi olehnya. Petik 2. Mata Tianhe Huang menyusut, menatapnya, dan berkata, apakah kursi pertama dicurigai dari kita? Mendengar kata-kata Zhong Zichang, pikiran pertamanya adalah bahwa klan naga akan menemukan alasan untuk berurusan dengan klan Tianhe mereka. Zhong Zichang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tentu saja tidak. Fondasi klan Tianhe tidak berbeda dengan klan naga dan Tianma kita. Crimson Domain merupakan ancaman terbesar bagi kita. Oleh karena itu, Yang Mulia tidak mungkin Crimson Mother memiliki kemungkinan untuk bekerja sama. Petik 2. Kata-kata yang dia ucapkan dengan tegas membuat ekspresi Tian dan Huang terlihat sedikit lebih baik. Arti dari kursi itu adalah, Zhong Zichang menghela nafas, dan berkata, ngomong-ngomong, kita harus mulai dengan Tianyang Core. Tianyang Core ini akan dijual untuk dilelang. Faktanya, kami tidak menyangka akan dijual. Bagaimanapun, nilainya sangat tinggi. Kami awalnya ingin ini bisa membuat lelang besar Longma benar-benar menjadi legenda kali ini, dan menggunakannya untuk membangun yang tak tertandingi. Tapi saya tidak menyangka akan dibeli oleh Yang Mulia dengan uang dalam jumlah besar. Dan tingkat inti Tianyang sama dengan Tian Longsing kita. Dan inti kehidupan Pegasus sama. Target awal Ibu Merah adalah Draco dan Pegasus. Tapi sekarang inti dari Tianyang ada di Tianhe, tujuannya mungkin satu lagi. Yang pertama dan saya sangat khawatir. Setelah Ibu Merah menjadi marah kali ini, dia menyerang galaksi kita, dan target pertamanya adalah salah satu dari 3 planet kita khawatir tentang lemahnya pertahanan klan Tianhe. Saya mengirim saya dan beberapa ksatria naga untuk datang ke sini. Dalam hal ini, kami juga dapat membantu klan Tianhe untuk memblokir musuh yang kuat. Tian dan Kaisar tiba-tiba duduk tegak. Mata mereka penuh energi. Dia bukan orang bodoh meskipun Zhong Zichang berkata dengan sangat indah, kali ini, dia sepenuhnya mengerti mengapa Tianyang Core akan muncul di pelelangan. Apa yang datang untuk membantu, ini jelas bencana. Gunakan inti Tianyang untuk menarik domain merah tua, dan serang galaksi kuda naga terlebih dahulu untuk menyerang langit dan bintangnya. Mata Zhong Zichang tenang, membiarkan langit dan Kaisar menatapnya. Sekarang setelah dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak takut memalingkan wajahnya di antara langit dan Kaisar. Di planet ini, tidak peduli apa latar belakangnya, dia juga memiliki keyakinan mutlak bahwa langit dan Kaisar tidak dapat menahannya dan para ksatria naga. Nafas langit dan Kaisar menjadi agak berat. Dalam sekejap, pikirannya berubah, dan semua pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Inti Tian yang dikeluarkan, benar-benar menimbulkan masalah. Seberapa dalam suku naga dan Tianma? Target asli dari Crimson Realm pasti mereka, atau muncul dimanapun di galaksi Dragon Horse dan mulai menelannya. Dan sekarang, target paling menarik untuk Crimson Realm telah berubah dari 2 menjadi 3, dan Tianhe Clan tidak sekuat itu di permukaan. Energi kehidupan sangat besar, bahkan jika tidak ada inti Tianyang, jika alam merah memulai perang, kemungkinan untuk menyerang Tianhe Xing lebih dulu sangat tinggi. Belum lagi ada inti Tianyang yang sangat menarik sekarang. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan inti Tianyang itu sendiri, masalahnya terletak pada rasa bersalah. Naga menggunakan inti yang tidak mungkin mereka lepaskan. Tidak hanya menyebabkan bencana, itu juga menghilangkan banyak sumber daya dari dirinya sendiri. Seberapa kejam strategi ini, tapi dia benar-benar tertipu. Mobil itu terdiam. Sesampai di istana Tianhe, Tianhe Huang tidak langsung turun dari kereta. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya yang gelisah, dan berkata kepada Zhong Zichang di sampingnya, kursi kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Zhong Zichang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya tidak yakin sekarang. Alam merah dapat muncul di salah satu dari 3 planet kami. Yakinlah, jika mereka muncul di sini, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Tian Hexing melawan musuh yang kuat. Petik 2, Bab 1540, Surga dan Kaisar. Tian dan Huang tertawa getir, jika saya melepaskan inti Tian yang sekarang, apakah sudah terlambat? Mata Zhong Zichang tiba-tiba menjadi tajam, menyerah. Bagaimana Yang Mulia menyerah? Melemparkannya keluar angkasa dan melemparkannya ke Bunda Crimson. Setelah wilayah Crimson berevolusi, itu akan menjadi bencana bagi semua kehidupan. Terlebih lagi, kekayaan dan bahaya. Zhong Qiu, jika Anda ingin menjadi andalan federasi masa depan, dan jika Anda ingin menyelesaikan evolusi ras, bagaimana mungkin tanpa membayar harga apapun? Selama Anda mengalahkan alam merah, promosi Tian Hexing tidak akan terhentikan. Petik 2, Tian dan Huang dengan dingin berkata, akankah suku naga dan Tianma juga menghentikannya? Zhong Zichang berkata dengan suara yang dalam, sejak aku datang dengan ketulusan dari 2 hal pertama. Wilayah Crimson adalah musuh kita bersama. Perkembangan federasi dan masa depan federasi, sebelum wilayah Crimson dikalahkan, akan menjadi sesuatu untuk dikatakan. Yang kami butuhkan sekarang adalah bersatu. Ini adalah salah satu alasan mengapa kami mengeluarkan inti Tianyang. Kami berharap semua orang dapat berdiri di front persatuan. Kursi pertama sudah mengirim tentara, tidak peduli yang merah dimanapun alam muncul, kami akan memusatkan upaya kami untuk menghadapinya. Petik 2, Tian dan Kaisar menutup mata mereka, dia tahu bahwa dia telah kalah, kali ini, dia tidak dianiaya. Ini adalah game yang dibuat oleh suku naga dan Tianma secara bersama-sama. Sebuah permainan yang tidak bisa Anda tinggalkan. Saya mengerti. Kursi kedua yakinlah, klan kami pasti akan habis-habisan. Jika Crimson Realm muncul bersama kami, saya hanya berharap federasi dapat membantu kami melawan. Melalui masa sulit ini, klan Tianhe bersedia menjadi federasi berikan kontribusi dan jadilah pendukung setia federasi. Petik 2, Zhong Zichang menunjukkan senyuman di wajahnya, ini adalah pilihan terbaik. Perkembangan federal adalah masa depan yang cerah untuk semua ras kita. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi surga dan kaisar di dalam hatinya. Mengetahui bahwa dia sudah dihitung, dan seluruh balapan dihitung. Mampu menyesuaikan mentalitasnya dalam waktu sesingkat itu, surga dan kaisar ini benar-benar seorang pahlawan. Dia tidak memalingkan wajahnya dengan marah karena diperhitungkan. Sebaliknya, pada saat ini, dia menyatakan kesediaannya untuk menjadi bagian dari Federasi Longma. Ini untuk mengakui kekalahan. Saat balapan akan menghadapi kehancuran dan bencana, dia membuat pilihan paling tepat dalam waktu sesingkat mungkin. Sangat menyakitkan bagi Tianhe Huang untuk membuat keputusan ini, dia bekerja keras untuk mengembangkan klan Tianhe agar bisa melawan klan Naga dan Tianma di masa depan. Namun, bahkan klan Naga dan klan Tianma tidak yakin untuk melawan wilayah Crimson. Dapatkah klan Tianhe menolaknya dengan kekuatan mereka sendiri? Selama suku Naga dan Tianma mengawasi dari dinding, begitu alam merah datang, itu akan menjadi bencana. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain, hanya Federasi Longma yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan, dan balapan bisa berlanjut. Dibandingkan dengan kelanjutan balapan, segala sesuatu yang lain tidak lagi penting. Terlalu kejam, suku Naga dan Tianma benar-benar terlalu kejam. Ini langsung memaksa klan Tianhe ke tepi tebing. Saya juga ingin meminta kursi kedua untuk memberi kami banyak kata-kata yang baik. Klan Tianhe kami juga anggota federasi. Kaisar Tianhe membungkuk dalam-dalam kepada Zhong Zichang. Setelah mengaku kalah, mentalitasnya pun mengalami beberapa perubahan, kini tak ada yang lebih penting dari menghadapi kesulitan masa lalu. Zhong Zichang menghela nafas ringan dan berkata, klan Tianhe selalu menjadi salah satu ras terpenting di federasi dan merupakan bagian penting dari perkembangan federasi. Jika kita ingin meninggalkan klan Tianhe, saya tidak akan datang hari ini. Tolong, Yang Mulia jangan khawatir. Begitu Crimson Realm benar-benar muncul di sini, kita pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan. Dan di pihak kita, tolong atur semua pasukan secepat mungkin dan bersiaplah untuk perang. Semakin siap, kerugian akan semakin besar. Ini akan lebih kecil. Petik 2. Jika ada pilihan, surga dan kaisar sangat ingin segera memerintahkan untuk membunuh semua ksatria naga di sini. Orang-orang ini tidak hanya bersekongkol untuk menghitung keluarga mereka sendiri,
tetapi juga datang untuk melaporkan surat itu secara terbuka, jahat dan menghina macam apa ini. Namun, sekarang dia benar-benar tidak punya pilihan. Bahkan jika klan Tianhe dipersiapkan untuk menjadi sangat junior, dan semua kekuatan digunakan, itu mungkin tidak dapat mempertahankan Ksatria Naga ini, bahkan jika itu dapat dipertahankan, apa? Membunuh mereka semua untuk sementara waktu, bagaimana dengan Crimson Realm selanjutnya? Baik dia maupun Perdana Menteri Tianhe tidak pernah memikirkan arah ini sebelumnya, benar-benar tidak terduga bahwa ras naga dapat menggunakan metode ini untuk menghadapi mereka. Bertahun-tahun akumulasi, bertahun-tahun toleransi dan kerja keras, pada saat ini nampaknya semuanya akan sia-sia. Tidak ada lagi kekuatan untuk bersembunyi, dan apakah itu dapat menahan invasi dari Crimson Realm masih sulit untuk dikatakan. Dia sengaja mengeluarkan inti Tianyang dan mengembalikannya ke ras naga, tetapi sekarang dapatkah ras naga menginginkannya? Berikan Tianyang Core ke Crimson Domain. Itu adalah meminum racun untuk memuaskan dahaga. Zhong Zichang benar, jika alam merah dipromosikan ke alam dewa oleh inti Tianyang, itu akan menjadi bencana bagi semua ras, termasuk ras Tianhe mereka. Terlebih lagi, mengapa konstelasi kedua ini datang ke langit dan bintang-bintang saat ini? Sebagian besar alasannya mungkin untuk mengawasi diri sendiri. Kemarahan yang intens berangsur-angsur berubah menjadi perasaan tidak berdaya yang kuat, dan tidak ada cara untuk menghadapi situasi saat ini. Dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkan klan Tianhe dari bencana ini. Kapan suku Naga dan Tianma memiliki perhitungan seperti itu? Pada saat ini, untuk klan Tianhe, tidak ada cara lain selain menghadapi bencana yang akan datang ini. Tentu saja, dia juga memiliki kebetulan di dalam hatinya, bagaimana jika target dari Crimson Realm berubah menjadi Pegasus atau Draco. Tetapi apakah Crimson Domain akan melakukan ini? Dia benar-benar tahu jawabannya di benaknya. Pegasus dan Tianlong telah dioperasikan oleh dua suku yang kuat selama bertahun-tahun. Mereka memiliki latar belakang yang mendalam dan didukung oleh ras mereka yang kuat. Kedua planet juga dapat saling mengirimkan kekuatan vital mereka sendiri untuk mendukung kapan saja. 2 dalam 1, temui invasi, adalah mungkin untuk memusatkan kekuatan kedua klan untuk melawan dengan segera. Mengambil kesemek dengan lembut, semua orang mengerti kebenaran ini. Terlebih lagi, mereka adalah inti celestial yang difoto di Longma Grand Auction, yang sudah dikenal di seluruh galaksi. Zhong Zichang melihat ekspresi tidak pasti di wajah Tianhe Huang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, jangan takut pada kesulitan. Hal pertama yang harus kita lakukan saat menghadapi sesuatu adalah menyelesaikannya. Tidak masuk akal untuk mengeluh tentang langit dan lainnya." Sejujurnya, mood kursi kedua Tianlong agak rumit saat ini. Pertama-tama, ini sedikit menyegarkan. Sejak Tianhe Xing semakin kuat, perintah dari suku Naga dan Tianma selalu dilanggar. Langit dan Kaisar tidak pernah berada di luar lingkup langit dan bintang, dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan penting yang diadakan oleh suku Naga dan Tianma. Dengan perkembangan klan Tianhe, tentakel Kaisar Tianhe mulai meluas ke lebih banyak arah. Dengan kemampuan manajemen yang kuat dari klan Tianhe, ras ini meningkat pesat, jika tidak, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menjadi lawan dari Federasi Longma. Tulang punggung pendirian, bahkan para ksatria naga, surga dan kaisar sangat acuh tak acuh, dia baru saja berada di sini beberapa hari yang lalu. Sementara hatinya sedikit gelap dan menyegarkan, Zhong Zichang tidak bisa tidak mengagumi secara diam-diam, tidak mengagumi orang lain, tetapi mengagumi rencana ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memikirkan cara seperti itu dalam gaya Tianlong Hui. Bergabungnya Lanlah yang membuat rencana yang begitu sempurna menjadi kenyataan. Serang lawan, kecualikan pembangkang, dan biarkan lawan menghadapi pertempuran yang akan datang dan menjadi medan perang utama. Belum lagi mengurangi kerugian sendiri sebanyak mungkin, tetapi juga sangat mengurangi atau bahkan menghancurkan potensi ancaman asli. Rencana Blue jelas tidak menunjuk pada Tianhe Xing, tapi rencana, dia, sudah sangat rinci. Yang perlu dilakukan oleh kepala naga ini adalah memilih benda yang cocok. Zhong Zichang masih ingat bagaimana perasaannya saat pertama kali melihat rencananya. Mereka terorganisir dengan baik dan memiliki pemikiran logis yang jelas cara menghadapi setiap situasi dan alasan untuk setiap situasi ditulis dengan sangat jelas.